Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan metode penelitian, di mana di pendahuluan metode penelitian ini kalian akan mempelajari beberapa teori-teori dasar yang perlu diketahui oleh peneliti. Ya, jadi calon peneliti itu harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu perlu untuk peneliti karena dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, maka secara otomatis dia akan mengambil keputusan yang bijak karena didasari pada teori-teori yang telah dia ketahui. Jadi peneliti itu sebelum dia melakukan penelitian, maka dia terlebih dahulu harus memahami teori-teori apa saja, atau dia harus memiliki pengetahuan sebelum dia melakukan penelitian. Teori yang harus kalian ketahui itu salah satunya adalah, pertama adalah statistik. Jadi statistik adalah pengetahuan yang digunakan untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu bilangan. Teori yang perlu kalian ketahui juga itu adalah statistika. Jadi statistika itu adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Ya, jadi dia beracu pada cara-cara ya, pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan dan penarikan kesimpulan yang didasari atau berdasarkan pada kumpulan-kumpulan data dan penganalisisan yang telah dilakukan. Nah, sekarang apa perbedaan mendasar antara statistika dan statistik? Ya, apa perbedaan mendasarnya? Jadi ada mengacu kepada satu inti dari penjelasan teori statistika tadi dan penjelasan teori statistik. Nah, di statistika itu dia mengacu atau bermuara kepada bagaimana proses dalam pengumpulan data tadi. Di caranya, kemudian penarikan kesimpulan, kemudian pengolahan data. Nah, sementara statistik itu berfokus kepada data yang disajikan. Jadi pada keilmuannya itu berfokus kepada penyajian data. Jadi statistika berfokus kepada bagaimana cara memperoleh data dan teknik-tekniknya, sementara statistik berfokus kepada bagaimana menyajikan hasil data tadi. Statistik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik induktif. Terdapat perbedaan mendasar dari statistik deskriptif ini dengan statistik induktif. Nah, yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu adalah bidang ilmu yang mempelajari cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Penentuan rata-rata min, modus, median, rentang, serta simpangan baru. Jadi, bidang ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penentuan min, modus, median, diagram itu adalah statistik deskriptif. Sementara statistik induktif juga sama, dia adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan mengenai seluruh populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari populasi. Jadi, statistik induktif itu dia berfokus kepada tata cara penarikan kesimpulan secara keseluruhan. Nah, teori selanjutnya itu adalah data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang
merupakan fakta. Jadi istilah data ini sering kita dengar di masyarakat. Contohnya misal ada informasi mengatakan bahwa di desa A terdapat 50 warga miskin. Maka kita sebagai orang yang mendapatkan informasi tersebut pasti biasanya akan mempertanyakan, apakah ada datanya? Nah, jika informasi tersebut berasal dari fakta, ya, menunjukkan fakta keadaannya atau informasinya itu benar, maka pasti ada datanya atau bahan mentahnya. Nah, entah itu dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Jadi data itu juga bisa dibedakan berdasarkan dari cara bagaimana dia didapatkan. Nah, yang pertama itu adalah data primer. Nah, yang kedua itu adalah data sekunder. Nah, data primer adalah secara langsung atau data secara langsung yang diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Jadi data primer itu adalah data yang diambil secara langsung dari objek atau objek penelitian. Nah, proses pengambilannya boleh peneliti perorangan atau boleh suatu organisasi yang mengambil datanya. Nah, contohnya itu adalah seperti ini, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 atau XX1 untuk meneliti bagaimana preferensi konsumen bioskop. Jadi diwawancarai langsung. Nah, itu salah satu contoh data primer. Nah, yang kedua itu adalah data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Ya. Jadi dia tidak didapatkan langsung dari objek, tapi dia didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Nah, dia diperoleh peneliti. Jadi peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara maupun metode yang baik secara komersial maupun non komersial. Nah, salah satunya mungkin biasanya adalah peneliti biasanya mendapatkan data sekunder itu bisa dari organisasi tertentu atau bisa jadi dari surat kabar. Artinya dia tidak, jadi ada perantara antara data dan peneliti. Jadi ini datanya, ini penelitinya. Nah, peneliti tidak langsung mendapatkan data dari objek penelitiannya, tapi dia mendapatkan data dari pihak yang lain. Jadi ada antara peneliti dan objeknya itu ada organisasi perantara yang mengambil datanya. Jadi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian itu adalah organisasi. Kemudian si peneliti mengambil data dari organisasi tersebut. Nah, ini sistemnya disebut dengan data sekunder. Selanjutnya, data juga bisa diklasifikasikan. Jadi klasifikasi data itu berdasarkan jenis datanya itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah data kualitatif dan yang kedua itu adalah data kuantitatif. Nah, dari istilah data kualitatif dan data kuantitatif ini orang biasanya mengenal atau mengistilahkan suatu penelitian itu dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau biasanya di kalangan mahasiswa biasanya begitu mencapai semester tertentu untuk melakukan atau untuk memilih penelitian yang akan dijadikan tugas akhir, maka biasanya antar satu mahasiswa dan mahasiswa lainnya biasanya akan saling bertanya, kemudian kau nanti model penelitiannya seperti apa? Saya nanti pilih kualitatif, saya nanti pilih kuantitatif. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah klasifikasi jenis datanya, itu bukan metode atau bentuk penelitiannya, tapi dari datanya. Ya, berdasarkan klasifikasi jenis datanya. Jadi data penelitiannya nanti itu dalam bentuk kualitatif. Kemudian yang satu memilih jenis datanya itu dalam bentuk data kuantitatif. Nah, apa data kualitatif dan apa data kuantitatif? Nah, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Jadi data kualitatif, yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Jadi
Jadi untuk menciri khaskannya atau memudahkan kalian mengingat, jadi kita pilih antara kuali dan tatif. Ya, kita pilih antara kuali dan tatif. Kuali ini biasa dikenal dengan wajan atau penggorengan. Nah, jadi kalau dia kualitatif, datanya kualitatif berarti dia itu adalah kata-kata. Nah, seperti halnya yang sering terjadi, itu yang sering digoreng, itu ya, di media sosial dan di media massa itu adalah kualitatif atau kata-kata. Nah, apabila datanya dalam bentuk kualitatif, maka itu berarti dia bentuknya itu, data-datanya itu dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Kemudian anggapan para ahli terhadap psikopat dan masih banyak lainnya. Jadi kalau dia datanya kualitatif itu dia dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Jadi kalau dia tidak memiliki makna, maka dia tidak termasuk dalam data kualitatif. Kemudian data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Nah, jadi untuk membedakannya itu adalah tadi, jadi kuali atau penggorengan atau wajan itu identik dengan kata-kata yang memiliki makna. Nah, sedangkan kuantitatif itu adalah angka-angka. Jadi dia angka-angka. Misalnya jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi jumlah pembeli pada saat Hari Raya Idul Adha itu berbeda dengan jumlah pembeli pada saat hari-hari biasanya. Kemudian tinggi badan siswa itu beda-beda. Kelas 3 IPS 2. Nah, seperti halnya dalam suatu kelas itu pasti tinggi badan setiap orang itu punya nilai masing-masing atau punya angka masing-masing dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan metode penelitian, pendahuluan metode penelitian. Semoga teori-teori tersebut membantu kalian dalam menambah pengetahuan, khususnya untuk kita semua, dikhususkan lebih terkhusus lagi untuk peneliti-peneliti muda, ya, khususnya calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke tugas akhir atau biasa dikenal dengan skripsi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian agar supaya ini bisa menjadi amal jariah juga untuk saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.